Gorontalo. Banyak harapan atas kehadiran kantor wilayah Bank Sulutgo (BSG) yang ada di Gorontalo. Salah satunya dari segi pelayanan bisa lebih baik lagi. Bisa menambah unit-unit ATM di seluruh Provinsi Gorontalo, serta penambahan kantor unit pelayanan Bank Sulutgo hingga ke pelosok-pelosok pedesaan. Hal inilah yang diungkapkan anggota Komisi 2 DPRD Provinsi Gorontalo Muhammad Nasir Majid saat menghadiri acara Grand Opening peresmian kantor wilayah BSG Gorontalo yang berlangsung di Kelurahan Limba U1, Kecamatan Kota Selatan, Kota Gorontalo. Muhammad Nasir Majid mewakili DPRD Provinsi Gorontalo juga mengucapkan selamat bagi Bank Sulutgo yang sudah membuka secara resmi kantor wilayah di Gorontalo. Dirinya juga turut bergembira. Semoga kehadiran kantor wilayah ini, pelayanan Bank Sulutgo ke depannya bisa lebih baik lagi. Anggota Komisi 2 DPRD Provinsi Gorontalo ini juga berharap agar di program sektor kredit Bank Sulutgo tidak hanya sektor kredit konsumtif yang lebih aktif. Karena menurutnya hampir 90% harus bisa ada di kredit produktif. Hal ini guna untuk mendukung pengusaha-pengusaha mendapat kredit, terutama pelaku usaha UMKM bisa mendapat dukungan penuh dari Bank Sulutgo. Kami turut gembira karena ada banyak harapan sebenarnya yang akan kami sampaikan. Yang pertama, semoga dengan kehadiran kantor wilayah ini, pelayanan Bank Sulutgo bisa lebih baik. Salah satunya adalah menambah unit ATM misalnya di seluruh wilayah itu bisa hadir. Yang kedua adalah mungkin ada penambahan unit yang bisa menjangkau di seluruh wilayah Provinsi Gorontalo, termasuk di pelosok-pelosok wilayah kan. Tentu yang terakhir dari kami adalah harapannya sektor kredit tidak hanya kredit konsumtif yang lebih aktif, yang pada saat ini kalau tidak salah masih di angka 90%, harapannya bisa ada di kredit produktif seperti yang disampaikan Pak Direktur dan Pak Gubernur tadi, bahwa kita harus mendukung pengusaha-pengusaha untuk mendapatkan kredit dan tentu UMKM yang harus kita dukung. Gitu. Kalau DPRD sendiri melihat tampilan dari Bank Sulutgo ini, Pak, dia akan membawa emas Sulawesi Utara, kenapa tidak dari Gorontalo saja? Nah, ini kami tidak pernah sampai konsultasikan, belum pernah dikonsultasikan ke Komisi 2 juga terkait hal tersebut. Nanti kami akan coba tanyakan, karena memang ada beberapa komunikasi yang harus kami lakukan dengan Bank Sulutgo, termasuk terkait dengan Perda yang baru saja disahkan kemarin kan tentang keuangan daerah. Sementara itu, Direktur Kantor Wilayah BSG Provinsi Gorontalo, Revino M. Pepa, mengungkapkan dengan telah dibukanya kantor wilayah BSG ini, maka seluruh cabang yang ada di Gorontalo sekarang sudah mempunyai bapak asuh yang namanya kantor wilayah. Kantor wilayah BSG ini yang akan mendorong dan menggait seluruh bisnis BSG yang ada di Gorontalo dengan tujuan agar bagaimana bisnis BSG yang ada di Gorontalo ini bisa berkembang. Tugasnya dia membina, mendorong, mensupervisi seluruh kantor cabang yang ada. Jadi mereka sekarang punya 13 kantor. Kita punya 13 kantor di Kantor Gorontalo cabang ini. dan kantor wilayah, Kantor cabang pembantu. Nah, kita harapkan semua ini bisa bergerak, termasuk pemberian kredit dan pengimpunan dana. Memang kredit ini akan kita dorong kalau bisa meningkat sampai 10%. 10% meningkat secara year on year. Kemudian dana itu yang kita himpun semakin membesar, sehingga kita harapkan bisnis kita di Gorontalo ini bertambah besar dan pada gilirannya perekonomian itu bisa berkembang. Perekonomian di Gorontalo. Di tahun 2013-2023 ini ada terobosan baru dari Bank Sulutgo dalam pengelolaan dana? Jadi kita menyalurkan yang namanya Kurbo Usami. Kita ada Kurbo Ada Usami, klaster-klaster ya? Bakobong, Baternak, kemudian Batibo dan untuk perikanan Basoma. Nah, Kurbo Usami inilah yang kita coba berdasarkan potensi daerah. Contoh di Kabupaten Bolang Mongondo Kabupaten Gorontalo yang sapi. kita salurkan adalah peternakan. Karena memang ciri khas di situ adalah ternak dan ini menjadi leader sektor untuk BSG di Limboto. Nah, kalau di Kota Gorontalo ini mungkin kita lebih besar ke peternakan. Jadi tergantung masing-masing daerah. Nah, ini kita akan dorong melalui yang namanya kredit usaha rakyat. Pak, kendalanya saat ini kan
masyarakat ketika mengajukan pinjaman online itu direpotkan dengan administrasi, dengan jaminan-jaminan. Ya. Bagaimana? Adakah kebijakan yang diberikan? Jadi prinsipnya untuk kur yang di bawah 50 juta. 50 juta. Sampai 50 juta itu tidak menggunakan jaminan, tetapi tentunya aspek visibilitas bankable-nya itu kita lihat per masing-masing. Tentunya contoh, saya kasih contoh ya. Kalau dia ada kredit bermasalah di tempat lain, tentunya ini menjadi kendala. Misalnya dia sudah pinjam di kur di bank lain, masuk di kita, kemudian masuk Ada banyak slik. hal lah. Jadi memang untuk melihat visibilitas dari masing-masing debitur ini harus one by one. Nggak boleh kita langsung melihat secara general. Tapi apabila semua terpenuhi tidak ada masalah. Jadi pengalaman kami selama di Gorontalo. Nah ini yang justru menurut kami perlu kita dorong lagi ya. Kalau memang masih ada kendala, nanti kantor wilayah akan menjembatani kelemahan-kelemahan tersebut. Oke, saya Jelas. Tim Liputan melaporkan. Jempolnya untuk Bang Sulutgo.